Saya tegaskan, ingat bahwa di dalam Muslim yang memegang teguh ajaran tauhid, kata tauhid secara eksplisit tidak pernah ditemukan di dalam Al-Quran. Ini ingat baik-baik. Ini bukan bahasa Al-Quran, ini bahasa teologisnya Islam. Bahkan ilmu kalam yang menjadi pegangan teologi orang Muslim mayoritas sedunia, itu pun tidak pernah dijumpai di dalam Al-Quran. Kenapa saya tunjukkan masalah ini? Supaya kita sadar bahwa bukan hanya di dalam Kristen, di dalam berbagai agama tidak terkecuali Islam, banyak istilah-istilah teologis yang digunakan dan diimani, namun tidak pernah ditemukan ayatnya secara eksplisit. Di Quran cari sampai kepala kita gundul, tidak akan pernah ketemu ilmu kalam. Tidak akan pernah ketemu. Ilmu kalam baru muncul dan ramai dibicarakan di abad ke-10 setelah Imam Asy'ari lahir. Baru muncul kalimat ilmu kalam. Tapi di dalam Al-Quran tidak akan pernah kita jumpai kata ini. Ini buku-buku yang saya pakai. Banyak, Bapak bisa beli buku apapun kalau ke toko buku Muslim, di Gramedia, pengantar ilmu kalam, pokok buku-buku ada tulisannya ilmu kalam, beli, silakan dibaca supaya kita bisa tahu, Anda semua bisa tahu tentang doktrin-doktrin ajaran Islam. Di dalam bukunya Profesor Sahilun Natsir dikatakan, ilmu kalam disebut juga ilmu tauhid. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah. Tentang sifat-sifat wajib yang tetap bagi Allah. Sifat-sifat jaiz disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali yang wajib ditiadakan, yang mustahil tidak ada daripada Allah. Ini menurut Muhammad Abdu, yang dikutip oleh Profesor Sahilun Natsir. Jawaban pertama. Nama lainnya ilmu kalam, itu adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu agama, atau ilmu akidah atau aqaid. Ini nama lainnya ya. Secara gampangnya ilmu kalam itu adalah teologi lah gampangannya, untuk supaya kita bisa paham. Ilmu kalam itu adalah teologi Islam. Di mana di dalam ilmu kalam ada banyak aliran. Fikroh. Ada yang namanya aliran Syiah, teologinya Syiah, ada Khawarij, ada teologi Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah yang menjadi teologi resmi pertama kekhalifahan Islam di seluruh imperium Islam selama 3 atau 3,5 abad. Nah, sekarang muncullah penolakan dari dalam Islam dipelopori oleh Imam Asy'ari. Dia orang Irak. Dia meninggal 873, di saat itu Abdul Masih Al-Kindi baru meninggal. Kenapa saya tekankan ini? Di saat Imam Asy'ari baru lahir, masih bayi, belum bisa bicara, Abdul Masih Al-Kindi baru meninggal. Saya tunjukkan di sini kenapa? Karena Abdul Masih Al-Kindi yang hidup 100 tahun atau sebelumnya Imam Asy'ari, 60-100 tahun sebelum Imam Asy'ari, lebih dahulu menulis di dalam buku-buku teologinya tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, penggunaan terminologi Arab yang akhirnya dipakai oleh Imam Asy'ari. Yang ingin saya tunjukkan apa? Kalau ada orang Arab Kristen ngomong tentang sifat Allah atau zat Allah, kita tidak pernah meniru-niru Islam, karena bahasa-bahasa terminologi itu sudah dipakai oleh Abdul Masih Al-Kindi, bahkan oleh Abu Raitah sebelum Abdul Masih Al-Kindi. Jadi bukan Kristen meniru Islam, tapi kalau Islam yang menggunakan bahasa-bahasa teologis yang sudah digunakan oleh teolog-teolog Arab Kristen, itu masuk akal. Ini saya tekankan, makanya saya tunjukkan. Abdul Masih Al-Kindi, Abdul ini artinya hamba, Masih ini adalah Kristus, Abdul Masih artinya hamba Kristus, dari Al-Kindi, Al-Kindi ini Bani Al-Kindi.
Bani Al-Kindi ada 2 orang yang terkenal. Ada ahli filsafat Islam namanya juga Al-Kindi. Tapi yang orang Abdul Masih ini Kristen, menjadi apologet Kristen. Selain Imam Asy'ari ada Imam Maturidi yang pendiri-pendiri Ahlussunnah wal Jamaah yang melawan Mu'tazilah. Imam Asy'ari berguru oleh pendekarnya Mu'tazilah di zaman itu, Abu Ali Al-Jubai. Namun setelah dia merenungkan doktrin-doktrinnya Mu'tazilah dan banyaknya serangan-serangan orang Kristen terhadap Mu'tazilah, dia 15 hari mengurung di kamar. Kemudian dia memutuskan keluar dari Mu'tazilah, mendirikan aliran teologi menurut pemikirannya sendiri. Mu'tazilah yang mengajarkan firman Allah adalah ciptaan, itu sangat paralel dengan Arius atau Saksi Yehova dan Unitarian di dalam dunia kekristenan. Jadi kalau ada polemikus-polemikus Muslim menjunjung tinggi Arius, hei, kamu sama dengan memuliakan dan membenar-benarkan Mu'tazilah. Kita harus tahu bahwa Mu'tazilah itu tidak lain kemunculan teologinya Arius dan Saksi Yehova di dalam dunia Islam. Jadi kalau ada orang Islam menunjuk-nunjukkan ke kita bahwa Saksi Yehova ini yang tauhid, ngawur. Bagaimana bisa dibilang dia tauhid, monoteisme, di saat yang sama mereka mengajarkan bahwa firman Allah pernah tidak ada. Yang mana di dalam Islam Mu'tazilah dianggap aliran sesat atau bid'ah. Menurut Imam Asy'ari, Al-Quran itu punya sifat sebagai kalamullah, kalam nafs, itu khotim, dia kekal, tidak berawal, tidak ada yang menciptakan. Tapi dilihat dari wujud nuzulnya, musafnya katanya Imam Asy'ari itu hadis baru. Oleh karena itu Imam Asy'ari dan penerusnya, pengikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan Quran punya 2 keberadaan. Dia memang firman yang nuzul. Dilihat dari sisi kalam nafs sebagai kalamullah, Al-Quran itu khadim, tidak berawal. Namun dilihat dari mushaf, wujudnya, bukunya, dia punya lembaran, ada kertas. Itu wujud nuzulnya, dia benar-benar hadis atau bahasanya Imam Asy'ari, serentak dia kekal, serentak dia khair al-makhluk. Serentak dia khair al-makhluk, serentak al-makhluk. Serentak dia kekal, serentak dia juga adalah ciptaan kalau dilihat dari wujudnya sebagai mushaf. Jadi menarik. Doktrin Islam saat ini oleh mayoritas umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mempercayai Al-Quran itu hanya satu sifat, satu keberadaan. Semua orang Muslim Ahlussunnah wal Jamaah mempercayai Quran itu memiliki 2 keberadaan dalam wujud yang sama, serentak. Serentak dia kekal, dia serentak temporal. Ini kan tidak beda dengan doktrinnya Kristen, cara pandang iman Kristen terhadap Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang turun menjadi manusia. Dilihat dari sisi keilahiannya, dia adalah logos, firman Allah yang satu dengan Allah yang menciptakan alam semesta dan dia bukan ciptaan. Dilihat dari wujud inkarnasinya, dari wujud turunnya sang firman menjadi manusia, dia benar-benar insani. Jadi Yesus punya 2 kodrat, serentak ilahi sebagai logos, dilihat wujud turunnya dia sebagai firman, dia benar-benar insani. Ini mirip ini. Ajaran Imam Asy'ari, Asy'ariyah, bahwa Allah memiliki pluralitas, Ibnu Rushd mengatakan dalam bahasa yang sederhana, ajaranmu jiplak Kristen. Kira-kira begitu. Kamu mengajarkan adanya pluralitas dalam Allah. Bukankah itu ajaran Kristen tentang Tritunggal? Itu kira-kira bahasanya Ibnu Rushd seperti itu. Imam Asy'ari mengajarkan Allah memiliki banyak hipostasis, banyak sifat-sifat. Bahkan di dalam teologinya Asy'ariyah dikatakan suatu saat nanti manusia, orang Muslim yang bisa masuk ke surga, di surga sana nanti dia akan bisa melihat Allah dengan matanya sendiri.
Sekarang tidak bisa karena kita masih manusia, tapi menurut ajarannya Asy'ari, kalau kamu masuk surga nanti, kamu diberi kemampuan bisa melihat Allah dengan matamu sendiri, kira-kira begitu. Nih, ini tulisannya Ibnu Rusyid yang membantah melawan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang cari gara-gara duluan, Imam Al-Ghazali menulis buku menyerang Ibnu Sina dan para filosof-filosof Islam. Ibnu Rusyid dari golongan ahli filsafat Islam tidak terima. Ibnu Rusyid mengatakan, kamu golongan Asy'ariyah mengajarkan bahwa Tuhan punya pluralitas ya, punya sifat-sifat. Itu tidak lain adalah doktrin Kristen mengenai 3 hipostasis di dalam wujud Allah. Ibnu Rusyid ngomong kayak orang Batak ini, Batak tembak langsung. Dia langsung tulis, dia maki, dia hajar Imam Al-Ghazali, tuding hidungnya langsung. Ajaran ilmu kalam Imam Asy'ari itu tidak lain jiplak ajarannya doktrin Kristen, kira-kira begitulah bahasanya. Ini semua ada di dalam buku saya. Bahkan di dalam bukunya yang lain lebih kejam bahasanya. Bahasanya kira-kira begini. Kalau orang Kristen dianggap sesat karena membuat Allah menjadi 3, ini yang kekeliruannya Ibnu Rusyid di sini. Dia membayangkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 Allah yang terpisah-pisah. Sehingga dia menganggap orang Kristen mempercayai 3 Allah yang terpisah-pisah. Bapa di sebelah sana, Roh Kudus di sebelah sana, Allah Anak di sebelah sana. Padahal Tritunggal tidak seperti kekeliruan pola pikir dan bayangannya Ibnu Rusyid. Tritunggal itu Allah itu esa wujudnya, Bapa itu cuma satu. Di dalam Allah, kata firman Tuhan, Anak ada di dalam Bapa, ada di dalam Allah. Kata Alkitab, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu wujud Allah yang esa. Ini Ibnu Rusyid keliru. Tapi meskipun dia keliru, kita baca tulisannya ya. Jika orang Kristen sesat karena membagi Tuhan menjadi 3, jauh lebih kafir, lebih sesat dari orang Kristen adalah ilmu kalam. Kalau Kristen dibilang sesat, sesatnya sesat itu ilmu kalam. Kalau orang Kristen dianggap kafir, kafirnya kafir itu ilmu kalam. Karena sudah membuat 21 Tuhan. Ini menarik. Allah Esa satu. Punya 20 sifat. 20 sifat ini kekal semua. Allah kekal, 20 sifatnya kekal semua. Dan antara sifat yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Sifat Allah dengan Allah juga nggak sama. Berarti ada berapa dong yang kekal? 21 yang kekal, kata Ibnu Rusyid. Kristen, kalau di Kristen dibilang kafir, yang lebih kafir dari Kristen itu ilmu kalam. Ini loh. Baca baris terakhir. Nih. Kaum Serani, kaum Nasrani, orang Kristen bermaksud bahwa Tuhan 3. Tuhan itu ada 3. Ada wujudnya Allah sendiri, terpisah dengan hidupnya Allah, terpisah dengan ilmu atau apa namanya akal, firman. Jadi di dalam bayangannya Ibnu Rusyid, Tuhan itu terpisah. Ada Tuhan wujud, ada Tuhan hidupnya Tuhan terpisah, Roh Kudus, Tuhan yang akalnya Tuhan terpisah-pisah. Ini keliru, dia keliru. Tetapi para mutakalimun, para ahli-ahli ilmu kalam Imam Asy'ari lebih kafir lagi karena mereka telah mengandaikan adanya 21 Tuhan. Ini saya ada di dalam buku saya, Dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di abad ke-14. Kutipannya Ibnu Rusyid di dalam kitab Fasal Al-Makal saya masukkan di dalam buku ini. Nah, sekarang kita masuk mengenai ajaran ilmu kalam. Ilmu kalam mengajarkan bahwa Allah memiliki pluralitas. Sama kayak orang Kristen, wujud Allah itu esa. Hanya ada satu Allah yang esa. Tapi di dalam Allah yang esa, di dalam iman Kristen itu ada pluralitas. Allah memiliki firman-Nya, firman-Nya ada di dalam Allah, dan Allah memiliki hidup di dalam keilahiannya, dan hidup Allah, hayat Allah, Roh Kudus, itu satu di dalam wujud Allah.
Nah, pluralitas di dalam Allah juga diajarkan di dalam dunia Islam. Setelah 350 tahun mengimani ajaran sesat, orang Muslim baru bertobat di tahun abad ke-10-an. Baru mereka Imam Asy'ari mengajarkan bahwa Allah itu tidak satu kosong, tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Tapi Allah itu satu, tapi dia memiliki banyak hipostasis, banyak sifat-sifat. Di dalam ilmu kalam dikenal bahwa 20 sifat Allah itu adalah satu, wujud. Allah wujud, kidam bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, adaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini kan dinyanyikan setiap, kalau di Malang, di Surabaya itu sekitar jam 3 sore, 20 sifat Allah ini dinyanyikan sekitar jam-jam 3 sore sebelum sholat. Bahwa Allah itu punya sifat, wujud, dia itu ada. Adanya tidak diadakan. Kidam, dia tidak berawal. Bako, dia tidak berakhir. Mukhalafatul lil hawadis. Keadaannya itu berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafs. Dia, sifat-sifat itu berdiri sendiri. Berdiri pada dirinya sendiri. Ini yang ditolak sama Ibnu Rushd. Kalau sifat-sifat Allah itu kekal dan dia berdiri pada dirinya sendiri, berarti ada banyak dong yang kekal. Wahdaniyah, wahid, tunggal. Sifat ke-6, wahid, wahdaniyah. Kudrat, dia berkuasa, dia memiliki kehendak, dia memiliki pengetahuan, dia hidup, dia memiliki sifat mendengar, dia bisa melihat. Tentu bukan disamakan dengan cara manusia atau makhluk melihat atau mendengar ya. Kalam, dia bisa berfirman. Dia juga berkuasa, kaunuhu, punya kemampuan untuk berkuasa dan mengendalikan. Dia punya kemampuan untuk melakukan suatu kehendak, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, basyiran, dan mutakaliman. Ini dinyanyikan setiap, kalau di kampung saya itu di depan masjid, di depan rumah saya itu sekitar jam 3 sore itu nyanyi lagu ini terus dinyanyikan. Ini doktrin wajib. Nah, yang jadi masalah, ajaran adanya pluralitas di dalam zat Allah yang diajarkan oleh mayoritas, ini mayoritas. Umat Kristen harus tahu bahwa ajaran semacam ini ajaran mayoritas di dunia Islam. Jadi bukan hanya Kristen yang mengajarkan adanya pluralitas di dalam zat Allah. Bukan Allah di dalam Kristen aja yang mengajarkan bahwa Allah itu punya pluralitas. Allah memiliki firman-firman di dalam Allah. Allah memiliki roh, memiliki nyawa, memiliki hayat, memiliki daya hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Tapi di dalam Islam juga muncul, ini malah doktrin mayoritas. Problemnya di sini. Islam mengajarkan sifat itu bukan zat. Dia tidak sama dengan wujud Allah. Namun dia juga tidak lain dari zat. Ini kan membingungkan. Sifat itu bukan zat, berbeda. Tapi dia tidak lain dari zat. Dia juga, ya ini kan membingungkan bahasa ini. Kalau di dalam bahasa Kristen kan beda kan? Hipostasis yang satu dengan yang lain dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena semua berada di dalam satu wujud Allah yang esa. Bahasa teologi Kristen jauh lebih sederhana, lebih bisa dipahami daripada kalau kita belajar bahasa-bahasa teologinya Islam. Firman Allah berbeda dengan roh Allah, nyawa Allah, hayatnya Allah. Namun firman Allah dan roh Allah semuanya ini satu di dalam wujud Allah yang esa. Berbeda tapi tidak terpisahkan. Bahasanya lebih sederhana. Nah kalau Muslim ini kita harus banyak mikir. Semua buku teologi mengatakan sifat-sifat hipostasis dalam zat Allah itu bukan Allah. Namun dia tidak lain dari zat. Nah, ini kan mulai bahasanya agak membingungkan. Dia bukan Allah, namun dia identik dengan Allah. Nah, ini menarik kan? Yang jadi problem dalam ilmu kalam yang dikritik oleh Ibnu Rushd dikatakan bahwa sifat-sifat menurut ajarannya Imam Asy'ari
Sifat-sifat Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Dia khas dan unik dan tidak sama dengan yang lain. Ini yang jadi masalah. Dan sifat-sifat Allah yang kekal, yang berdiri sendiri, semuanya ini kekal. Plus Ibnu Rusyid mempertanyakan sifat qaimah bil zat. Sifat-sifat Allah itu melekat, menempel pada zat Allah. Ini yang jadi problem oleh Ibnu Rusyid. Jikalau Allah itu kekal, dan 20 sifat Allah itu juga kekal tanpa permulaan, tanpa akhir, berarti ada 21 yang kekal dong. Ini yang menjadi serangannya Ibnu Rusyid. Dan 20 ini nempel semua. Mengenai masalah sifat itu qaimah bil zat, nanti kita bicarakan di belakang ya. Saya mau lanjut dulu. Kita lihat komparasinya di kekristenan. Dari sejak Yesus, zaman para rasul, bapak-bapak rasuli abad pertama, bapak-bapak gereja abad kedua dan seterusnya, tidak pernah ada ajaran sesat yang memimpin dunia Kristen. Ingat baik-baik. Ini bedanya kita dengan Islam. Islam 350 tahun pertama di dalam dunia Islam itu ajaran sesat yang memimpin. Di dalam sejarah gereja, sejak zaman Yesus, para rasul, apostolic father, bapak-bapak gereja abad pertama, church father abad kedua, ketiga, keempat, sampai hari ini, tidak pernah ada ajaran sesat yang menjadi pimpinan yang diimani orang Kristen. Semua mengajarkan Allah itu esa wujudnya dalam 3 pribadi. Hanya ada satu Allah yang esa, di dalam Allah yang esa itu berdiam kekal firman dan rohnya. Ini doktrin yang tidak pernah berubah. Yang berusaha mengganti ada banyak. Itulah yang namanya ajaran-ajaran sesat. Tapi tidak pernah berubah. Sejak abad pertama, semua orang Kristen mempertahankan dan mengimani, tidak pernah tunduk dan mau goyang, diganti dengan yang lain tidak mau, bahwa Allah yang kita sembah itu esa. Allah yang esa itu memiliki firman dan memiliki roh, memiliki hayat hidup. Kita tidak menyembah Allah yang bisu, kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup dan Allah yang memiliki firman, dengan firman-Nya Dia ciptakan semua alam semesta. Itu iman kita. Logos kekal. Logos, firman Allah yang menciptakan segala yang ada dan yang tidak ada, menjadi manusia, turun berinkarnasi menjadi manusia. Ini iman Kristen. Oleh karena itu, firman logos yang menjadi manusia punya 2 kodrat, serentak insani, serentak ilahi. Wujud nusulnya sebagai manusia, dia insani. Namun serentak itu juga dilihat dari hakikat aslinya, dia adalah logos, dia adalah firman Allah yang satu di dalam wujud Allah yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu di dalam Injil Yohanes dikatakan dia datang pada miliknya sendiri, namun miliknya sendiri tidak mengenal dia. Datangnya Yesus ke dunia dalam wujud inkarnasi, dia datang kepada ciptaannya sendiri. Itu kata Alkitab. Tidak pernah di dalam sejarah kekristenan ajaran sesat yang berusaha menggantikan iman Kristen yang utama, bahwa Allah itu esa, di dalam Allah yang esa Allah bisa berfirman, memiliki firman dan memiliki hidupnya. Tidak pernah diganti oleh ajaran yang lain. Siapapun yang berusaha merubah ajaran ini ditolak. Modalisme yang menganggap firman Allah itu sama dengan wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu sama dengan hidupnya Allah, hayatnya Allah, rohnya Allah. Tolak. Itu ngawur, itu sesat, itu bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran Yesus, bukan ajarannya para rasul. Ada yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia. Sehingga di saat Yesus disalib, Bapa di surga lah yang sedang menderita. Ajaran ini ditolak. Tolak. Yang berinkarnasi itu Sang Firman. Bukan Roh Kudus yang disalib, bukan Bapa yang disalib, tapi Firman yang menjadi manusia, Firman yang berinkarnasi lah yang disalib. Ajaran ini pernah muncul tapi ditolak.
Ajaran Nestorianisme, Yesus punya dua kodrat, kadang-kadang dia manusia, kadang-kadang dia ilahi. Bisa berganti-ganti. Di saat dia lahir, manusia. Di saat dia dibaptis, Roh Kudus turun, dia jadi ilahi. Pada waktu dia disalib, Roh Kudus keluar, dia menjadi manusia lagi. Ini pun ditolak. Ajaran seperti itu ditolak, menjijikkan itu, tolak. Makedonianisme, Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan. Allah pernah tidak punya roh, Allah pernah tidak punya hidup. Dia baru menciptakan Roh Kudus di kemudian hari ini, ditolak. Ajaran penciptaan firman oleh Arius dan ajaran Makedonianisme atau pneumasi ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Bahwa Allah menciptakan logos. Logos ilah yang derajatnya di bawah Allah. Setelah Allah menciptakan logos sebagai makhluk ilahi yang pertama, logos menciptakan nous, akal ilahi. Nous baru menciptakan dunia materi. Jadi, ajaran sesat Arius dan pneumasi, Arius mengajarkan firman Allah pernah tidak ada, baru ada setelah diadakan, atau ajarannya Makedonianisme, Allah pernah tidak punya Roh Kudus, Allah pernah tidak punya hidup, itu semua ditolak. Gereja sedunia memegang teguh bahwa Allah itu selalu memiliki firman dan hayatnya. Tidak pernah terpisah sedetik pun. Firman ada di dalam Allah, Roh Kudus satu di dalam wujud Allah yang esa. Jadi kekekalan Tritunggal ada di dalam wujud. Karena hanya ada satu Allah, maka hanya ada satu yang kekal. Firman Allah dan Roh Allah ada di dalam wujud Allah, tidak di luar Allah. Karena Allah hanya ada satu wujudnya, maka Allah hanya punya satu kehendak. Apa yang menjadi kehendak Bapa, otomatis itu juga kehendaknya Anak dan Roh Kudus. Karena Allah itu satu. Bapa, firman Allah dan Roh Allah, semua itu ada di dalam satu wujud. Karena Allah itu hanya ada satu, hanya ada Allah yang esa, maka kuasa Allah itu juga cuma satu. Apa yang menjadi kuasa, powernya Allah, Bapa, itulah kuasanya Anak dan kuasanya Roh Kudus. Tidak pernah ada kuasa power yang terpisah-pisah. Tidak pernah ada kehendak yang terpisah-pisah. Karena semua ada di dalam satu wujud. Jadi kembali lagi, kekekalan Allah Tritunggal ada di dalam wujud Esa. Allah yang Esa. Firman Tuhan berkata, firman adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu satu substansi, firman Allah itu ada di dalam Allah. Apa yang satu substansi dengan Allah? Wajib Allah. Jadi tidak ada dua Allah, satu Allah. Allah yang esa, di dalam wujud Allah yang esa berdiam kekal firman Allah dan Roh Allah. Oleh karena itu firman Allah yang ada di dalam Allah dan Roh Allah, hayatnya Allah, hidupnya Allah yang ada di dalam Allah, itu semua satu substansi dengan Allah di dalam wujud. Oleh karena itu tertulis eksplisit firman adalah Allah dan Roh Kudus adalah Allah. Saya mau tambahkan sedikit pada malam hari ini. Banyak lagi ucapan-ucapan orang yang kurang baca buku, orang yang kurang berpendidikan, tapi dia hanya terlatih hanya untuk menghujat dan mencaci maki, yang selalu mengulang-ulang kebodohan-kebodohan bahwa logos di dalam Injil Yohanes itu mengadopsi logosnya Platonisme. Ini kebohongan-kebohongan dan kebodohan-kebodohan yang diulang-ulang. Saya tegaskan bahwa logos dalam Injil Yohanes dan di dalam seluruh perjanjian baru tidak sama dengan logosnya Platonisme. Logos di dalam perjanjian baru
itu sama dengan logos di dalam Septuaginta. Septuaginta perjanjian lama yang diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi di Alexandria. Sebagai transliterasi dari Davar Elohim, Davar Adonai. Dan sama sekali konsep yang diajarkan di dalam kekristenan, logosnya Injil Yohanes bertolak belakang dengan logos Platonisme. Ini saya berikan bagannya. Pertama, logos di dalam Injil Yohanes itu satu dalam Allah. Alkitab mengatakan kai ho logos en prostenteon. Dan logos itu ada di dalam Allah. Jadi antara logos dan Allah itu satu. Satu wujud, ada di dalam wujud. Platonisme, logos itu terpisah. Allah menciptakan logos dengan emanasi. Logos itu makhluk di luar Allah yang derajatnya lebih rendah dari Allah. Jadi sudah beda. Selain itu, di dalam iman Kristen, logos itu menyertai Allah dari khotim sampai bako azali, dari kekal sampai kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Tidak ada iman dalam kekristenan yang mengajarkan firman Allah itu ciptaan. Yang mengajarkan firman Allah ciptaan itu sesat. Sedangkan Platonisme mengajarkan logos itu baru ada setelah diciptakan Allah. Posisinya dia lebih rendah dari Allah. Sudah beda ini. Ketiga, di dalam Platonisme, logos itu diciptakan dengan cara emanasi. Emanasi atau mengalir keluar itu tidak dikenal konsep seperti ini di dalam kekristenan. Allah menciptakan dengan sesuatu dengan caranya dia mengalir, delewer keluar itu tidak mungkin. Delewer itu bahasa Jawa. Delewer itu apa ya? Mengalir keluar. Penciptaan dengan cara mengalir, delewer, emanasi ini tidak dikenal dalam kekristenan. Allah kalau menciptakan hanya berkata jadilah maka jadi. Tidak pernah ada konsep yang diajarkan sama dengan Platonisme. Jadi ingat, konsep penciptaan logos oleh Platonisme itu emanasi, dan emanasi tidak dikenal dalam dunia teologi Kristen. Di dalam iman Kristen, logos itu satu substansi, ada di dalam zat Allah, ada di dalam Bapa. Karena dia satu substansi di dalam Allah, dia setara, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Beda dengan logos Platonisme. Dia diciptakan dengan emanasi, derajatnya lebih rendah. Beda. Nggak sama. Yang menarik, Yohanes pasal 1 ayat 14. Kai holokos saks egeneto, dan firman itu menjadi manusia. Alkitab mengajarkan Allah hadir, berinkarnasi menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita, bergaul dengan manusia untuk suatu misi penyelamatan, penebusan di kayu salib. Di dalam Platonisme, Allah itu tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah materi. Ini yang harus dipahami. Banyak orang-orang polemikus Muslim yang tidak berpendidikan, yang otaknya IQ-nya jongkok itu, dengan sembarangan dan mengulang-ulang lagi kebodohan mereka, mengatakan logosnya Yohanes itu mengadopsi Platonisme. Platonisme apanya? Beda banget. Di dalam Platonisme, logos itu tidak bisa bersentuhan dengan materi. Dari Allah sampai ke alam materi itu berjenjang. Allah menciptakan makhluk di bawahnya dia, logos. Kemudian logos menciptakan makhluk yang lebih rendah lagi, neus. Dari neus baru keluar materi, dunia, bintang, bulan. Logos ketemu langsung dengan dunia materi itu mustahil dalam neoplatonisme. Apa yang mustahil dalam filsafat Platonisme itu malah yang ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman menjadi manusia. Jadi orang-orang Muslim, para polemikus Muslim itu seringkali mengulang-ulang kebodohan-kebodohan mereka, kedunguan mereka. Dia tidak tahu filsafat Platonisme, tapi sok tahu dan hanya gemar memaki dan menghina. Itu keahlian yang saya tangkap dari polemikus Muslim. Dalam kebodohan dan kedunguannya dia gemar memfitnah, menghina, dan itu diulang-ulang. Dan di dalam konsili Efesus, Maria disebut sebagai Theotokos.
Ini konsili ekumene. Theo itu Tuhan, Tokos itu yang melahirkan. Maria disebut Bunda Allah. Tapi ingat, kata Theotokos atau Bunda Allah, dia yang melahirkan yang ilahi, itu bukan penghormatan untuk kesombongannya Maria, tapi itu untuk penghormatan kepada siapa yang dikandung Maria. Kalau Maria melahirkan tukang kayu, jikalau Yesus itu tukang kayu, Maria adalah ibunya tukang kayu. Jikalau kita mengimani Yesus adalah tukang sampah, Maria adalah ibunya tukang sampah. Siapakah Yesus menurut kalian? Dia adalah firman Allah yang adalah Allah, karena firman adalah Allah. Oleh karena dia melahirkan firman Allah yang menjadi manusia dan firman Allah adalah Allah, Bapak-bapak gereja mengatakan di dalam pembukaan kredo di dalam konsili Efesus, Maria disebut Theotokos, itu bukan untuk Maria tapi penghormatan siapa yang dilahir oleh Maria. Jadi Maria benar-benar adalah bunda yang melahirkan firman yang menjelma. Yesus bukan hanya manusia saja, tapi dia juga serentak Allah yang menjadi manusia. Dan apa yang dikatakan dalam Theotokos ini diimani oleh Katolik, Ortodok, Gereja Lutheran mengimani, Anglikan mengimani. Kecuali Gereja Asiria dia mengimani Christotokos. Di dalam panjangan Gereja Asiria Timur, Christotokos itu sudah mencakup dua hal. Firman yang menjadi manusia. Jadi Maria adalah bunda dari firman yang menjadi manusia. Jadi menurut saya sih ya tidak ada masalah. Saya juga bisa menerima sebutannya Asiria Timur bahwa Maria adalah Christotokos. Meskipun konsili ekumene Efesus yang menjadi konsili sedunia, para uskup-uskup di Efesus, Maria adalah Theotokos. Ya. Jadi kalau kita bisa komparasikan tentang doktrin Islam dan Kristen mengenai turunnya firman Allah, kira-kira begini. Di Kristen firman Allah kekal sama dengan Islam. Di Kristen firman turun diterima oleh manusia yang suci, Maria. Islam diterima oleh manusia yang buta huruf, Muhammad. Firman itu berinkarnasi, hadir di tengah-tengah manusia dalam wujud manusia. Islam, begitu firman diterima oleh Muhammad, hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia dalam wujud buku. Iman Kristen dari abad pertama, firman yang menjadi manusia punya dua kodrat. Siapa yang berusaha mengganti, merubah doktrin ini ditolak. Arius mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia hanya ciptaan saja. Oh enggak. Firman yang menjadi manusia punya dua kodrat. Serentak ilahi, serentak insani. Islam, ahli sunnah wal jamaah, baru mengajarkan firman Allah yang menjadi buku, Al-Quran itu, punya dua keberadaan. Ini baru abad ke-10. 3,5 abad pertama Islam itu ajarannya ajaran sesat. Jadi Islam baru bertobat lah dalam bahasa yang sederhana. Dia baru bertobat, baru merubah ajarannya secara menyeluruh. Itu di abad ke-10. Beda sama Kristen. Dari awal orang Kristen percaya bahwa firman-Nya jadi manusia itu punya dua kodrat. Dari awal. Tidak pernah dirubah. Serentak kekal. Dilihat dari sudutnya sebagai logos. Sebagai Davar Adonai. Davar Elohim. Firman Allah kekal. Satu dengan Allah. Bahkan dialah yang menciptakan alam semesta. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia khair al-makhluk, bukan ciptaan. Kalau kita dilihat dari sudut pandang, Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang adalah kalam nafs. Selain dia firman Allah yang kekal sebagai logos, wujud inkarnasinya itu benar-benar insani. Muslim, wujudnya sebagai mushaf itu benar-benar makhluk. Ini komparasinya ya.
Selain itu saya ingin bahas di malam hari ini, banyak penentangan-penentangan orang-orang muslim dari golongan polemikus muslim yang kurang jujur, asal menolak menyerang kekristenan, dia meremehkan kemampuan Allah untuk menjelma. Iman Kristen tidak akan mundur. Allah itu mampu menjelma dalam wujud. Di dalam gambar ini Anda lihat apa? Lihat gambar. Itu tiang awan. Ini lukisan. Allah pernah hadir dalam wujud tiang awan dan tiang api di zaman Musa. Tiang awan itu wujud jelmaan Allah. Tapi tentu wujud jelmaan Allah dalam wujud tiang api, tiang awan. Allah bukan awan, Allah bukan api. Kenapa Allah bisa menjelma? Karena iman Kristen dan iman Yahudi, Allah itu tidak terbatas dan maha kuasa. Bahkan di dalam perjanjian lama berkali-kali dia menjelma. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kok bisa ada yang mengatakan Allah tidak bisa menjelma? Ini aneh. Tuhan macam apa yang tidak memiliki kemampuan menjelma, tidak mampu berkomunikasi, tidak bisa, tidak memiliki kemampuan berinteraksi, bertemu, berdialog dengan manusia? Tuhan macam apa? Jadi di saat kita berdiskusi dengan orang muslim yang mempertanyakan, loh Tuhan kok menjelma menjadi manusia? Ingat, secara preposisi dia mempercayai bahwa Tuhan yang dia bayangkan, Tuhan yang dia imani, itu Tuhan yang tidak maha kuasa, tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa menjelma. Dia tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk ciptaannya dengan cara yang bisa dipahami panca indera. Malah di dalam posisi ini, jangan teruskan diskusi kalau sudah ngomong kayak begini. Kita bedah pola pikirnya. Loh Tuhan untuk Tuhan serendah apa toh? Tuhan menjijikan macam apa sampai dia tidak bisa berkomunikasi dalam wujud-wujud yang dipahami oleh makhluknya? Yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Kalau dia tidak mampu begini, jangan ngaku-ngaku maha kuasa, tempeling aja Tuhan kayak gitu. Saya kok ketemu Tuhan kita ikat, tak tempeling, tak benturkan di tembok. Kurang ajar kamu. Kamu Tuhannya. Tuhan apa? Loh, Pak Gracia kamu kok bernempel Tuhan? Tuhan matamu. Tuhan goblok yang tidak bisa menjelma tak gituin. Jangan takut. Kalau kalian ketemu Tuhan yang goblok, yang congok, yang longor kayak begini, tempeling aja Tuhan kayak gitu ya. Jijik. Orang Kristen, orang Yahudi jijik. Tidak pernah kita mengimani Tuhan yang tidak mampu. Tuhan yang tidak sanggup. Tuhan yang tidak berkuasa menjelma. Jijik. Jijik. Tuhan tidak mampu menemui manusia. Tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi, memberi. Ini logikanya yang harus kita patahkan. Dan yang semacam ini nih banyak sekali saya jumpai di dalam dunia dialog di medsos, di Facebook. Tuhan kok menjelma menjadi manusia? Jadi dia membayangkan yang dia imani itu Tuhan yang menjijikan, yang punya kualitasnya rendah sekali. Dan yang seperti itu bukan Allah dan jangan takut. Semua peserta seminar malam hari ini jangan takut ketemu sama Tuhan yang tidak mampu. Tuhan yang tidak bisa. Tuhan yang tidak memiliki kemampuan menjelma. Tempeling mukanya. Jangan takut. Dia bukan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, baca. Di Keluaran pasal 3. Lalu Malak Adonai, malaikat Tuhan huruf besar semua, Malak Adonai, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa, ia melihat dan tampaklah. Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, ayo, kalian baca sendiri masing-masing di tempat kalian. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa berhadap-hadapan, wujud di depannya itu semak yang terbakar ini. Dia melihat semak duri yang terbakar. Tapi Allah dari tengah-tengah semak duri itu berkata kepada Musa apa? Musa. Dan Musa menjawab apa? Ya pohon, ya semak. Coba lihat.
Wahai semak, apakah gerangan engkau memanggilku semak? Apakah gitu bunyi ayatnya? Keluaran pasal 34 dibilang apa? Setelah Tuhan yang berada di tengah-tengah semak duri itu berkata, Musa, Musa. Musa langsung sujud ngomong sama semak. Apa katanya? Ya semak. Bukan. Ya Allah. Lalu Allah berfirman, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kemudian semak yang terbakar, semak duri yang menyala-nyala ini berfirman, berkata-kata, Akulah Allah ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, wa Elohim Yaakov. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Apa dia melihat Allah? Enggak, dia melihat semak dan duri kok. Dia lihat semak yang terbakar. Tapi ingat, sekalipun dia melihat semak duri yang terbakar menyala-nyala, dan semak itu berkata-kata, Musa menjawab apa? Ya Allah. Artinya apa? Tuhan di zaman Musa pernah berkomunikasi dan berinteraksi dengan Musa dalam wujud semak yang terbakar. Semak yang terbakar itu wujud jelmaan Allah, cara Allah berinteraksi dan berkomunikasi dengan Musa. Tapi tolong jangan kita samakan bahwa wujud jelmaan Allah itu seakan-akan Allah itu seperti itu. Oh, ternyata Allah itu seperti apa? Allah itu gulma. Allah itu semak. Allah itu api. Ya enggak seperti itu toh. Allah bukan gulma, Allah bukan semak, Allah bukan api. Tapi Allah yang Maha Kuasa pernah dan tercatat di dalam kitab Taurat menjumpai Musa dalam wujud semak yang terbakar. Semak yang terbakar ini terbatas ruang dan waktu. Hanya ada di hadapannya Musa, tidak ada di tempat lain. Itu cara Allah menyatakan diri dan berkomunikasi dengan Musa. Setelah itu hilang lagi. Wujud jelmaan tidak menggambarkan keilahian Allah seperti apa. Tidak sama. Wujud jelmaan atau teofani itu hanya cara Allah berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang bisa dipahami oleh panca indera. Jadi kalau ada orang-orang muslim, polemikus muslim di internet, di Facebook, di WhatsApp grup debat-debat yang mengatakan Allah tidak mungkin menjelma, itu mirip Mu'tazilah, asal nolak aja dia, asal ngomong. Dia asal menyangkali tanpa dia sadari bahwa dia sedang menggambarkan bahwa Allah yang ada di dalam imannya, di dalam otaknya, dalam argumentasinya adalah Allah yang rendah, yang menjijikkan, yang tidak memiliki kemampuan dan tidak maha kuasa. Kita tidak akan pernah tunduk dengan pola pikir yang menjijikkan semacam itu. Allah kita based on the Bible, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berkali-kali menampakkan diri dalam berbagai wujud untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan para nabi dan manusia. Jadi kalau ada Allah yang tidak mampu, tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa menjelma, minggir-minggir, bukan iman kami. Kalau ini yang kamu imani ya silakan, karep-karepmu, urusanmu, saya tidak peduli dengan kepercayaanmu. Kita tegas, Allah Maha Kuasa dan Dia sanggup menjelma. Berkali-kali dengan cara macam-macam. Di berbagai zaman. Dan semua itu tercatat di dalam Alkitab. Jadi kalau Allahmu, Tuhanmu tidak mampu, tidak bisa menjijikkan urusanmu, saya tidak peduli dengan iman Islam seperti kamu tuh enggak ngurus. Dan yang paling penting, dia hanya berusaha menyangkal iman Kristen tanpa dia sadari selain dia menggambarkan Allahnya tidak maha kuasa, Allahnya itu tidak mampu. Para polemikus yang menolak bahwa Allah mampu menjelma, dia sengaja menolak ayat-ayat Al-Quran. Ini lihat. Di dalam surah Maryam 17 dikatakan, suatu saat, maka ia mengadakan tabir. Ia ini Maria. Maria mengadakan tabir, dibikin selendang ditutup tabir. Yang melindunginya.
Lalu kami, Allah mengutus roh kami, Roh Kudus. Ingat, roh kami, Roh Kudus di dalam ayat ini bukan Roh Kudus dalam iman Kristen. Roh Kudus di dalam iman Islam ini adalah malaikat Jibril. Jadi kalau kita berdiskusi dengan Islam, perhatikan bahasanya. Kalau Roh Kudus di dalam iman Kristen itu adalah roh Allah, hayatnya Allah yang satu dengan Allah. Tapi kita begitu ngomong dengan orang Muslim dan orang Muslim mengatakan kami percaya dengan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus dalam iman Islam itu tidak sama dengan iman Kristen. Iman Kristen Roh Kudus itu satu dengan Allah, hayatnya Allah, hidupnya Allah. Roh Kudus di dalam iman Islam itu malaikat Jibril. Lalu kami mengutus malaikat Jibril, Roh Kudus, roh kami kepadanya, kepada Maria. Maka Roh Kudus, malaikat Jibril, baca, apa ini? Roh Kudus, roh kami, malaikat Jibril menjelma di hadapan Maria dalam bentuk manusia yang sempurna. Roh Kudus atau malaikat Jibril dalam iman Islam tercatat di dalam Quran bisa menjelma dalam wujud manusia. Bukankah malaikat Jibril atau Roh Kudus dalam iman Islam adalah ciptaan? Lah, ciptaan Allah aja loh mampu menjelma. Masa Tuhan yang menciptakan malaikat Jibril tidak mampu menjelma? Ini kan logikanya nggak masuk akal ini. Satu. Kedua. Di dalam Quran, ini Al-Quran dari tafsirnya Ibnu Katsir, surat Taha nomor 9-10. Nih. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika ia melihat api, lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepada kalian dan aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Tafsirnya Ibnu Katsir bilang apa? Mulai dari sini Allah kembali menceritakan kisah Musa. Saat pertama kalinya ia menerima wahyu. Baca. Saat pertama kalinya ia menerima wahyu. Dan saat dia diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir mengatakan di saat Musa ketemu sama api, pohon yang terbakar, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Ibnu Jalalain itu pohon yang terbakar itu ada yang dikatakan pohon ausak, ada pohon kurma, pohon anggur. Dia diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam iman Islam, di dalam Quran, Tuhan pernah menemui Musa dalam wujud pohon yang terbakar. Nih. Bahkan dikatakan Allah langsung bercakap-cakap dengan Musa dalam wujud semut yang terbakar. Jadi kalau ada orang Muslim yang berusaha menyangkali alam, tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup, dia hanya menolak aja, membantah, menyanggah argumentasi kekristenan tanpa akal. Dia hanya berbohong. Karena di dalam Al-Quran Allah, dalam catatan Al-Quran juga bisa menjelma kok. Allah pernah berbicara dengan Musa dalam wujud pohon yang terbakar. Malaikat Jibril bisa menjelma. Jadi kalau ada polemikus Muslim yang mengatakan Allah tidak mampu, ya kalian sudah bisa tahu bagaimana menjawabnya ya. Bagi mereka argumentasinya konyol, bodoh, tidak peduli, yang penting melawan Kristen. Seperti Mu'tazilah. Di dalam Alkitab Allah pernah menjumpai manusia, menjumpai rasul-rasul, nabi-nabi dalam wujud terang plus suara. Ada terang, ada suara. Ini kisahnya Paulus. Di dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat ada cahaya yang terang sekali. Kemudian dia rebah, jatuh. Dan ada suara yang berbicara kepadanya dia dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terang itu bersuara. Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tapi ingat, terang itu bukan Allah. Suara itu bukan Allah. Tapi Allah bisa
berbicara dan menemui manusia dalam wujud suara dan terang. Jadi di dalam iman Kristen, Allah menjelma menampakkan diri itu berkali-kali dalam berbagai wujud. Macam-macam di berbagai zaman dan di berbagai nabi. Bukan hal yang wow, yang heran, yang aneh. Biasa. Kenapa? Karena Allah kita sama dengan yang diimani orang Yahudi, itu Allah itu maha kuasa. Namun kalau inkarnasi itu hanya terjadi satu kali. Teofani berkali-kali. Inkarnasi hanya satu kali, eksklusif hanya untuk Yesus. Tidak ada inkarnasi berkali-kali. Menjadi manusia. Menjadi manusia, Allah turun, firman itu diturunkan Allah menjadi manusia, itu bukan suatu penghinaan. Itu malah menjadi bukti kasih, kerendahan hati dan pengorbanan Allah. Allah tidak hanya ngomong toh aku cinta padamu. Manusia tidak mampu membereskan dosa-dosanya. Allah bilang, sudahlah aku sayang sama kamu. Nggak, tapi hanya ngomong toh, tidak pernah tolong. Tidak pernah membereskan yang tidak bisa manusia lakukan. Tuhan kita tidak seperti itu. Bahkan dia mau rela menjadi sama seperti kita, hanya tidak berbuat dosa. Bahkan dia dihina, dicaci oleh miliknya sendiri, hanya dengan suatu tujuan. Tidak ada manusia yang bisa berhasil menebus, menyelesaikan dosa-dosanya. Sekarang aku yang akan selesaikan. Menjadi korban di kayu salib. Sekali untuk selamanya. Orang muslim menghina. Tuhan kok lahir lewat rahim vagina. Lah masalahnya yang ngomong bahwa kamu tuh yang ngomong tuh lahirnya lewat mana coba? Saya sering kali dapat saya lihat dikirimi oleh admin grup kami tulisan-tulisan bahwa Tuhan kok lahir lewat vagina katanya begitu. Lah kamu yang lahir tuh yang ngomong sama orang Kristen itu kamu lahir lewat mana coba? Lewat ketiak kah? Lewat kuping kah? Tidak suatu kehinaan, itu adalah sesuatu hal yang lazim, manusia lahir lewat rahim dan lewat vagina. Yang menjadi masalah itu adalah seringkali dosa membuat hal itu menjadi perilaku yang menyimpang perzinahan dan percabulan, itu yang menjijikan. Lah kamu yang ngomong yang menentang orang Kristen Allah itu lahir, kamu lahirnya lewat mana coba? Akan kamu ngomong, papa, kamu kurang ajar sehingga aku dilahirkan dari vagina. Masa kamu ngomong kayak begitu sama bapakmu? Mama, gimana sih mah? Kenapa aku lahir lewat vaginamu? Masa gitu? Di dalam Islam, orang muslim itu boleh menikahi 4 orang istri. 1, mau nambah lagi boleh, 2. Mau kepingin lagi yang lain, ada yang lebih bagus, boleh nambah 3 sampai 4. Sudah punya 4 pun, masih kurang, di dalam Al-Quran diizinkan menggauli berhubungan seks dengan budak-budak tanpa batas jumlah. Jadi kalau dia punya budak yang ditangkap dengan tangan kanannya di peperangan atau dia beli di pasar budak, budak-budak yang dia miliki ini di luar 4 istri boleh ditiduri oleh sang pemilik budak. Dan itu tidak zina. Bahkan orang muslim yang hidupnya sangat-sangat muslim dijanjikan kalau dia meninggal nanti apa? Bisa mendapatkan 72 bidadari dan dia bisa berhubungan seks sebebas-bebasnya, sekuat-kuatnya dengan 72 bidadari. Lah orang muslim itu sangat menggemari hal-hal yang kayak begini kok. Kok dia diskusi dengan orang Kristen, Tuhan kok menjelma menjadi manusia, Tuhan kok lewat lewat kemaluan. Lah kamu lo mengimani yang kayak begini kok. Lah kamu yang ngomong tuh ya lahir lewat mana coba? Manusia lahir lewat situ ya, memang satu-satunya jalan lahir ya lewat situ. Itu bukan satu kehinaan. Bahkan sudah saya pernah ulas di dalam postingan saya yang lalu di GP keberapa tuh lah, yang awal-awal antara GP 2 sampai GP 8. Legalisasi hak untuk berhubungan seks dengan budak-budak tanpa batas jumlahnya selain 4 istri. Selain 4 istri. Hanya dipakai untuk bersenggama, itu ketetapan Allah. Surah An-Nisa 24. Baca tafsir manapun, saya tidak mau memfitnah.
Beli tafsir jalan lain, baca. Surah An-Nisa 24. Surah Al-Mu'minun 656, baca. Baca tafsir yang lain, Ibnu Katsir. Beli tafsir yang lain, atau Bari. Beli tafsir yang lain, tafsir Maragi. Beli tafsir yang lain, Makrawi. Beli tafsir yang lain, semua tafsir apapun baca. Saya tidak memfitnah, saya menantang, uji dokumen. Memang ini yang diimani Islam. Bahkan Ustadz Khalid Basalama di dalam seminarnya dia mengatakan ada orang di pengajian bertanya, wahai Ustadz, mengapa di dalam Islam dibolehkan menggolib budak? Kalimat pertama dari Ustadz Khalid Basalama mengatakan, itu firman Allah, itu hukum Allah. Jadi Allah yang ngomong, kamu jangan macam-macam, kamu bukan Allah kok macam-macam. Di akhir penjelasannya Khalid Basalama mengatakan apa? Hendaknya antum berdoa supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan hukum-hukum Allah. Alhamdulillah. Jadi seringkali saya lihat argumentasinya Muslim yang dipakai menyerang kekristenan itu argumentasi asal pokoknya ngelawan. Tanpa dia pandang pikirkan konsekuensi, resiko dari argumentasinya. Dia menghina Tuhan kalau lahir menjadi manusia. Asumsi pertama, kamu memiliki pandangan bahwa Tuhan tidak mampu, Tuhan tidak sanggup. Ini sudah keliru. Di saat manusia lahir lewat rahim, apa yang hina dari sini? Toh kamu yang ngomong juga lahir lewat rahim. Jadi ada standar yang kacau balau, standar ganda dan logika yang campur aduk. Yang jijik bukan kelahiran manusia, tapi perjinahan, perjabulan, itulah yang jijik. Kembali lagi ke materi. Secara siologisme, iman Kristen terbukti logis menjunjung tinggi tauhid, menjunjung tinggi keesaan Allah, agama monoteisme sempurna. Firman Allah, iman Kristen kekal. Allah kekal. Tapi firman itu satu substansi di dalam Allah. Dan ayatnya mengatakan firman Allah adalah Allah. Oleh karena itu, yang kekal ada berapa? Hanya ada satu, karena firman Allah ada di dalam wujud Allah yang kekal. Firman Allah kekal, Allah itu kekal, firman adalah Allah yang kekal satu. Ini pembuktian logika, pembuktian silogisme, bahwa di dalam iman Kristen tidak ada banyak yang kekal. Karena firman Allah dan roh Allah semuanya satu di dalam wujud Allah. Satu wujud Allah yang kekal. Jadi kekekalan firman Allah dan kekekalan roh Allah itu satu di dalam wujud. Firman Allah kekal. Allah kekal, tapi tidak ada dua yang kekal karena firman adalah Allah. Satu yang kekal. Ini logika. Bagaimana dengan ilmu kalam? Ini lain. Ini menarik, ini menarik. Anda kalau kepingin baca tentang ilmu kalam, Anda bisa baca di bukunya, ini buku lama. Safi Abdillah. Abdallah itu dialek aja. Tapi artinya sama. Hamba Allah. Safi Abdillah di dalam buku-buku ilmu kalam yang lain juga sama. Sifat itu bukan Allah. Sifat itu khatim, tidak berawal. Dia kekal hakiki, azali. Namun sifat-sifat Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan ini di sini. Bukan hanya orang Kristen mempertanyakan berapa yang kekal di dalam teologi semacam ini. Ibnu Rushd sebagai orang Muslim sendiri juga mempertanyakan hal ini. Jikalau sifat itu berbeda, bukan Allah, namun sifat-sifat yang ada 20 itu semua itu kekal, dan masing-masing sifat itu berdiri pada dirinya sendiri, lantas ada berapa yang kekal dalam hal ini? Yang menjadi pertanyaan, kata qaimah itu kan artinya berdiri. Bukan berarti sifat itu menginjak zat, bukan, enggak, tapi bisa dimaknai melekat. Pertanyaannya, qaimah bil zat. Firman itu, sifat itu melekat pada zat, atau qaimah ini dimaknai firman itu berada di dalam zat seperti iman Kristen. Nah, ini menjadi masalah nih.
Ini yang akan dibahas di sini ini. Karena konsekuensinya kalau qaimah dalam makna melekat, jadi 20 sifat melekat di sini nempel-nempel begini. Ini konsekuensinya berbeda. Jikalau qaimah itu bil makna dimaknai sebagai sesuatu yang menyatu di dalam zat. Ini beda. Menurut Ibnu Rusyid, kok bisa qaimah itu sifat itu qaimah bil zat? Sifat itu berdiri dalam pengertian dia melekat pada zat. Kalau sifat itu melekat pada zat di dalam pandangannya Ibnu Rusyid, sifat ini merupakan tambahan pada zat. Sesuatu yang menempel adalah tambahan buat yang ditempel. Ini logika. Misalnya saya tempel salon pas, saya tempel di pipi saya. Salon pas menempel di pipi Pak Gracia. Salon pas ini tambahan buat pipi saya di sini. Andai kata saya katakan salon pasnya ini memiliki daya rekat yang sangat kuat, sekali nempel tidak mungkin dilepaskan. Nempel seterusnya. Sekalipun demikian, itu pun juga menunjukkan ini tambahan. Ini yang dipermasalahkan Ibnu Rusyid. Kok bisa sifat-sifat itu berdiri pada dirinya sendiri dan dia melekat pada Allah? Allah kok mendapat tambahan? Ini pertanyaannya Ibnu Rusyid ini. Kedua, Ibnu Rusyid mengatakan sifat bukan Allah. Nah, berarti ada berapa dong yang kekal? Ini rumit ini. Ini rumit. Ini akan makanya kalau Anda baca buku saya, pelajari kutipan-kutipan penolakan Ibnu Rusyid terhadap ilmu kalam itu menarik sekali dibahas. Dia sangat detail mempermasalahkan teks dan data-data yang ada di dalam ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan kedua, apakah Al-Quran Allah? Kalau orang Kristen ditanya, apakah firman Allah adalah Allah? Iya, semua pasti mengatakan begitu. Apakah firman Allah adalah Allah? Iya, wong itu bunyi ayat. Apakah Yesus itu Allah? Iya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dia Allah. Iya. Sekarang kita gunakan pertanyaan yang sama kepada orang Muslim. Apakah Al-Quran itu Allah? Karena dia kekal, karena dia kalamullah. Allah kekal. Quran tidak berawal, tidak berakhir sebagai kalamullah. Sebagai kalam Allah, dia tidak berawal, tidak berakhir. Pertanyaannya, apakah karena Al-Quran tidak berawal dan tidak berakhir, apakah Al-Quran ini kekal? Iya. Kalau begitu dia tidak berawal dan tidak berakhir, apakah dia Allah? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Dari zamannya Mu'tazilah sampai Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang Muslim mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak berawal, tidak berakhir, dia bukan Allah. Nah, pertanyaannya, jikalau Al-Quran itu tidak berawal dan tidak berakhir sebagai kalamullah, dan kalamullah itu bukan Allah, namun dia kekal, yang kekal ada berapa dong sekarang? Logika sederhana yang tidak bisa dibantah itu pendapatnya Abu Musa atau Masdar, salah satu teolog Mu'tazilah. Kalau Al-Quran itu sebagai kalamullah, dia kekal, tidak berawal dan dia tidak berakhir. Allah juga tidak berawal, tidak berakhir. Dan dua-duanya ini tidak sama, tapi dua-duanya kekal. Itu ada dua yang kekal. Ini logika sederhana. Jika Al-Quran itu kekal, maka ada dua yang kekal. Quran dan Allah. Karena antara Quran dan Allah itu tidak bisa identik. Beda dengan orang Kristen. Allah kekal, firman Allah kekal. Tapi firman adalah Allah karena firman itu satu di dalam Allah. Firman Allah itu satu substansi dengan Allah. Firman Allah itu identik dengan Allah. Kalau menurut cara pandang iman Kristen, firman itu satu di dalam zat Allah, di dalam wujud Allah. Dan firman itu adalah Allah, satu yang kekal. Tapi ini sampai mati pun Quran itu berbeda, tidak sama dengan Allah. Allah kekal, Quran kekal. Ini tidak sama, tidak identik. Mau tidak mau, argumentasinya Abu Musa atau Masdar ulama Mu'tazilah yang dicatat dalam kitab Al-Milal wal Al-Nihalnya Asy'arastani itu yang benar. Nih. Di dalam bukunya Asy'arastani dia mengutip tulisannya pandangannya Abu Musa, Ustadz yang Mu'tazilah. Kalau Al-Quran dikatakan kekal dan Allah itu kekal, berarti ada dua hal yang kekal.
Satu, Allah kekal, dan kedua yang kekal adalah Al-Quran. Argumentasinya Abu Musa ini masuk akal. Kerumitan orang Muslim, dia akan berusaha menyapa kesulitan menjawab Al-Quran ini Allah apa bukan. Semua akan mengatakan bukan Allah. Loh, dia bukan Allah kok kekal? Jawabannya orang Muslim itu pasti muter-muter itu. Menurut Abu Musa, kalau ada dua hal yang tidak pernah identik, dua hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan, dan dua-duanya kekal, mau tidak mau itu adalah dua yang kekal. Ini pandangannya Abu Musa. Kalau di Kristen enggak, firman Allah itu satu dengan Allah, dia satu substansi dengan Allah, dan dia identik karena dia di dalam Allah. Maka kekekalan dan sang firman itu ada di dalam kekekalan wujud Allah. Satu yang kekal. Muslim akan kesulitan. Saya berkali-kali berdiskusi dengan Muslim. Begitu saya mempertanyakan Al-Quran, oh kekal. Al-Quran tidak berawal. Tidak berawal. Dia tidak berakhir. Tidak berakhir. Kalau Quran tidak berawal dan tidak berakhir, apakah dia Allah? Oh tidak. Tidak sama. Al-Quran sama Quran itu beda. Jadi ada berapa yang kekal? Satu. Loh kan, tidak logis kan? Dia ngotot Quran ini tidak sama dengan Allah. Quran tidak berawal, tidak berakhir. Dan tidak sama dengan Allah. Terus berapa yang kekal? Satu. Ini menjadi menarik sekali kalau kita ngomong logika sama orang Muslim. Dan saya setuju dengan tulisannya Abu Musa atau Masdar yang dicatat dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal halaman 59. Kalau ada dua hal yang tidak identik, tidak satu, berbeda, dan dua-duanya kekal, itu dua yang kekal. Bukan satu yang kekal. Jadi, saya kembalikan lagi di dalam ru'yat melihat Allah, Imam Asy'ari mengajarkan semua manusia yang masuk surga nanti diberi kemampuan melihat Allah dengan wajahnya sendiri. Artinya Allah itu memiliki suatu bentuk yang bisa diterima oleh manusia di surga nanti. Maka dia mengajarkan orang Islam pasti masuk surga. Apapun dosanya dia pasti masuk surga. Hanya disiksa sesaat terus dia masih masuk surga. Kalau Mu'tazilah enggak. Orang Muslim yang melakukan dosa pasti masuk neraka. Allah itu adil. Entah Islam, entah non-Islam, kalau dia melakukan dosa besar masuk neraka. Kalau Murji'ah, asalkan dia beriman kepada Allah, dosanya apapun masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Asy'ari, tengah-tengah. Dia masuk surga dengan cara disiksa sebentar, baru masuk surga. Ini pandangannya Imam Asy'ari. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, umat Islam masuk surga sekalipun dia mencuri dan berzina. Ini di dalam Ihya Ulumuddin. Di dalam bukunya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengatakan umat Islam pasti masuk surga sekalipun dia berzina dan mencuri. Ini yang ingin saya mau tanyakan ke orang Muslim ini. Apakah qaimah berdiri pada zat Allah itu bisa dimaknai maksudnya sifat-sifat itu seperti pandangan Kristen? Hipostasis itu ada di dalam substansi Allah. Bukan di luar Allah tapi di dalam substansi. Kalau qaimah bil zat itu bil makna dimaknai sebagai pluralitas di dalam kesatuan substansi seperti pandangan Kristen, saya bisa paham bahwa 20 sifat Allah ataupun berapa puluh sifat Allah, kalau dia di dalam zat Allah, seperti ajaran Kristen, firman dan roh Allah itu ada di dalam zat. Itu hanya ada satu yang kekal. Tapi kalau qaimah ini tidak dimaknai menyatunya sifat Allah di dalam zat Allah, seperti pandangan Kristen, tapi hanya malaikat menempel, benar argumentasinya Ibnu Rusyid. Kamu memberikan tambahan kepada zat, tempelan-tempelan. Ini pertanyaan. Kalau hipostasis atau sifat-sifat Allah itu berada di dalam zat, seperti ajaran Kristen, firman di dalam Allah, roh Allah ada di dalam Allah, itu tidak ada berapa banyak yang kekal, hanya ada satu. Tapi kalau dia nempel aja, sekuat apapun tempelannya, tetap itu tambahan. Yang saya bisa tampilkan di sini komparasinya,
ada beberapa kemiripan meskipun tidak sama persis antara pandangan umat Islam sedunia mayoritas. Mayoritas umat Islam sedunia saat ini itu Ahlussunnah wal Jamaah. Percaya Quran itu yang firman yang menjadi buku, turun menjadi buku, punya dua keberadaan. Mirip Kristen, firman yang menjadi manusia punya dua kodrat. Serentak kekal ilahi, serentak insani manusia. Asy'ariyah, kalamullah, Quran dilihat dari kalamulahnya, dia goir al-makhluk, dia bukan ciptaan, dia kekal. Tapi dilihat dari musafnya, serentak dia ciptaan. Ini mirip-mirip di situ. 21 tunggal, jikalau 21 sifat Allah ini qaimah, maknanya itu berada di dalam zat, seperti pandangan Kristen bahwa firman Allah dan roh Allah itu ada di dalam Bapa, di dalam Allah, itu tunggal. Tapi kalau 20 sifat Allah itu hanya menempel, melekat-melekat di dalam zat Allah, ada banyak tempelan-tempelan. Saya ditempeli salon pas, kuyuk ditempel sini, ada handy plus, saya tempel di sini mana-mana. Tempelan-tempelan ini adalah tambahan-tambahan terhadap tubuh saya. Jadi kalau ada orang Muslim di zaman sekarang menuduh Tritunggal itu triteisme, ini keliru. Kita bisa membalikkan bahwa ajaran 20 sifat itu adalah 21 Tuhan. Menggunakan dalilnya Ibnu Rusyid. Jadi kalau ada yang menuduh dengan sembarangan Tritunggal bukan Allah yang Esa, bahwa Allah itu terpisah dengan firman-Nya, Allah terpisah dengan rohnya, kita bisa membalikkan bahwa ajaran 20 sifat itu mengindikasikan ada 20 Tuhan yang berbeda. 20 yang kekal plus Tuhan. Jadi ada 21. Ini argumentasinya Ibnu Rusyid. Imam Al-Ghazali mengajarkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran itu mirip paralel dengan ajaran Kristen tentang Kristologi. Punya dua keberadaan. Serentak ilahi kekal sebagai kalamullah, ghair al-makhluk. Ghair al-makhluk itu tidak diciptakan, tidak berawal. Namun serentak katanya Imam Al-Ghazali temporal al-makhluk. Terakhir, sebagai apologet orang Kristen di akhir zaman, kita harus banyak baca. Tidak bisa hanya kita baca Alkitab, renungan. Kita harus banyak baca, belajar, dan berdoa. Jangan meremehkan ilmu. Karena Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budi ya, hati, jiwa, dan akal budi. Jadi di dalam pengenalan akan Tuhan, kita tidak boleh mengesampingkan ayat yang terakhir dengan akal budi. Artinya kita harus belajar. Kalau dengan sengaja saya tidak mau banyak baca, saya tidak mau banyak belajar, saya kepingin bodoh, yang penting saya percaya Yesus. Kalau kamu memang gak ada kesempatan, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja, kamu dosa. Karena salah satu tugas orang Kristen yang utama adalah kita pergi dan menjadikan semua bangsa murid. Artinya kita harus mempersiapkan diri menjadi guru, menjadi dosen, pengajar yang siap mencerdaskan banyak orang. Tidak mungkin dan tidak boleh. Kalau orang itu masih belum pandai, belum memahami ajaran-ajaran Alkitab, pergi mengajarkan Injil, mengabarkan Injil, tidak boleh. Seorang yang mengabarkan Injil harus memiliki kompetensi setingkat dosen yang mampu menjelaskan ajaran-ajaran Kristen dengan cara yang sederhana. Jadi kita harus banyak berdoa, banyak membaca, dan banyak bersaksi. Kalau kita sudah memahami teologi Muslim seperti ini, orang Muslim dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah mau coba serang-serang iman Kristen itu seperti menepuk air di dulang, memukul air di baskom, terpercik muka sendiri, dia akan basah sendiri. Kamu menghina Tritunggal, lah kamu percaya 21 tunggal? Bagaimana mungkin firman menjadi manusia? Loh, kenapa kamu percaya firman menjadi buku? Masa firman menjadi manusia serentak Allah, serentak manusia? Loh, kenapa kamu percaya Quran itu serentak kekal, serentak ciptaan? Gampang kan? Kalau kita semua belajar dan bisa memahami menurut perspektif masing-masing, banyak berdoa dan banyak bersaksi. Kalau kita ketemu polemikus Muslim seperti ini, serangan mereka itu seperti menepuk air di dulang.
baskom kamu pukul sama air, percikannya akan membasahi diri kita sendiri. Dia akan kena percikannya dia sendiri. Terima kasih, silakan kalau ada mau tanya jawab.